toharoh ritual dan spiritualnya. Jadi saya semester ini dapat bagian membahas tentang ibadah. Kalau kemarin kita ngomong tentang tauhid, maka kali ini kita berbicara tentang ibadah. Ibadah tentunya kalau kita berbicara tentang ibadah, nggak langsung kita menuju ke haji, nggak langsung kita menuju ke sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi kita mulai dari yang dasar dulu, yakni toharoh. Apa sih itu toharoh? Ya mungkin ini materi SD ya, kalian mungkin masih ingat. Jadi saya akan mereview aja daya ingat kalian, tapi saya tidak akan menjelaskan sedetail dulu. Ketika kalian belajar di SD, saya lebih menekankan kepada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai daripada apa namanya toharoh itu sendiri. Jadi kalau saya membicarakan toharoh itu adalah bersih-bersih, kemudian ada wudhu, ada mandi dan sebagainya, mungkin nanti akan saya singgung sedikit saja, tapi yang terpenting adalah nilai-nilai toharoh itu sendiri. Kok ada suara tepuk tangan ya? Ini gimana caranya biar enggak ada suara? Ya udah, pokoknya pengertian toharoh. Kata taruh berasal dari bahasa Arab atau haru, yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, taruh adalah menyucikan badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ini secara bahasa dan secara istilah. Namun pada hakikatnya, toharoh itu bukan hanya membersihkan badan secara fisik, tetapi lebih daripada itu, nilai spiritual toharoh itu sendiri membersihkan dari apa namanya dasar, bukan hanya cuma fisik tapi hati, ya, tapi hati daripada kita, kemudian secara spiritualnya. Contoh seperti ini, kita berwudu gitu ya, kita berwudu, mencuci tangan, kemudian berkumur. Ketika kita berkumur, sejatinya bukan hanya tentang membersihkan dari sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita, tetapi membersihkan mulut kita dari ucapan-ucapan kotor, perkataan-perkataan yang maksiat, gibahin teman, gibahin Nisa Sabian yang menjadi pelakor, atau gibahin siapa itu, artis Rusia, Dayana yang nggak jadi ke Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita wudhu, itu nggak cuma bersihin sisa-sisa makanannya, tapi juga lebih daripada itu, ini mulut kita bersihkan dari kemaksiatan. Orang yang sudah wudhu itu nggak akan dia menggibahkan temannya, nggak akan dia mencontoh. Dari kasus Nisa Sabian kita belajar bahwa yang putih tak selamanya suci. Ya itu nggak tentang cuma membersihkan sisa makanan, tetapi juga membersihkan bagaimana mulut kita digunakan untuk hal yang baik. Seperti itu. Terus kemudian kita membersihkan wajah, tangan pun juga. Bagaimana tangan kita bersihkan bukan hanya dari kotoran-kotorannya. Artinya adalah bukan cuma ketika ada najis atau ada debu atau ada apa itu yang melekat di kulit tangan kita, tapi bagaimana tangan kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama kita dan lain sebagainya. Kemudian kita membasuh wajah, muka, kemudian rambut, telinga, itu pun juga nilai-nilainya hampir sama. Bagaimana telinga kita bersihkan bukan hanya dari kotoran-kotoran telinga, tetapi lebih daripada itu, membersihkan bagaimana telinga kita tidak mendengarkan hal-hal yang buruk, tidak mendengarkan omongan yang nggak bermanfaat, tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang mengantarkan kepada kita menjadi hal yang nggak baik dan sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk satu semester yang akan datang, 4 kali pertemuan yang akan datang, saya akan lebih
menekankan kepada nilai-nilai spiritual daripada ibadah itu sendiri. Ya kalau kalian saya ajarkan, oh wudhu itu tata caranya seperti ini, seperti ini, seperti itu, ya saya yakin kalian sudah bisa. Saya yakin kalian sudah sangat hafal. Bacaannya seperti apa, doa setelah wudhu seperti apa, kan seperti itu. Tetapi kita maknai wudhu itu, toharoh itu, dengan lebih dalam lagi. Sehingga kita ketika membasuh muka, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, membersihkan tangan, membersihkan kaki, itu kita paham betul. Yang kita bersihkan bukan hanya semata-mata apa yang terlihat, tetapi juga apa yang tersirat dan tersurat. Menurut Imam Ibn Rushd, toharoh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari hadas, toharoh dari khubs atau najis. Ini kan toharoh secara umum ya. Saya sih kurang suka membahas toharoh dalam artian letterlock seperti ini, karena teman-teman sudah sangat hafal di sini. Tapi tetap saya singgung, karena ini mengingatkan. Toharoh dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil, sesuatu yang diminta bersucinya dengan wudhu, dan dari hadas besar, sesuatu yang diminta bersucinya dengan cara mandi. Jadi hadas itu ada yang harus dibersihkan dengan cara wudhu, dan ada yang harus kita bersihkan dengan cara mandi. Kemudian ada toharoh dari khubs atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Kita bersihkan pakaian kita mungkin kena najis, kita cuci. Sajadah kita yang buat tempat sholat kita bersihkan. Dan selanjutnya, najis, hadas, alat, dan cara membersihkan atau mensucikannya. Yang pertama, pengertian najis. Najis ini apa? Najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syara, berarti kotoran yang mengakibatkan sholat, ibadah yang lain, itu menjadi tidak sah. Seperti darah, kencing. Cara membersihkannya bagaimana? Istinja dan istijmar. Menggosok dan menyiram. Nah, ini cara membersihkannya. Jadi mungkin dulu waktu ketauhidan saya sudah menjelaskan, menyinggung sedikit kepada kalian. Ibaratnya kita ini adalah pakaian yang pengen dipakai oleh tuannya, yang ingin bersanding menempel dengan tuannya. Maka nanti ketika kita ini kotor selama di dunia, di akhirat kita akan dibersihkan dulu. Ya digosok, ya disiram. Tapi bukan kemudian digosok dengan disiram dengan lembut. Tapi kita bisa digosok dan disiram di sebuah api yang menyala 1000 tahun lamanya, jauh sebelum kita bisa di neraka. Kita bersihkan dari noda-nodanya, kejahatan-kejahatan kita, maksiat-maksiat kita. Kalau sudah bersih, baru kita siap bersanding dengan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita adalah hanya seorang hamba. Nah, cara membersihkan najis ini tadi seperti yang sudah kita jelaskan. Ada istinja, ada istijmar. Apa itu istinja dan istijmar? Langsung kita loncat ya. Tanya nggak seperti itu. Dulu. Hadas dulu. Hadas secara etimologi adalah seorang yang tengah berhadas. Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang mengotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya salat. Seperti orang yang junub, haid, nifas. Nah, itu namanya orang yang sedang berhadas. Kemudian cara bersuci bisa wudhu, tayamum. Derajatnya adalah wudhu lebih kuat daripada tayamum.
Tetapi ketika ada sesuatu hal yang menghalangi kita melakukan wudhu, maka kita bisa menggantinya dengan tayamum. Cara bersuci ya di hadas besar kita bisa menggunakan dengan cara mandi. Nah, ini hal-hal yang sudah kalian pahami lah. Alat-alat bersucinya ada air. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghaliba 'ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Pada hakikatnya air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya atau baunya. Jadi pada hakikatnya air itu suci. Ketika dia tidak berubah, ya, ketika dia tidak berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Kok air itu baunya berubah, ya berarti sudah tidak suci. Saya tanya, ini tolong dijawab. Dinyalakan mute-nya, coba dinyalakan apa namanya suaranya. Air teh atau air kopi atau air Fanta, Coca-Cola, Sprite dan sebagainya itu suci apa enggak? Suci. Itu Suci, suci. Pak. Betul, itu suci. Tetapi air suci itu tidak bisa untuk digunakan mensucikan. Kalian mendengar suara sesuatu? Oke. Iya. Itu dari saya apa bukan sih? Kok saya jadi, masa dari saya semua dari tadi kesalahan? Yo ini dari tadi nggak ngapa-ngapain saya. Sekarang Jadi udah saya enggak ya? nggak apa-apa, Pak. Oh iya, ya udah dari kamu aja deh. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, alat untuk bersucinya itu ada dengan air. Namun air itu berbeda-beda. Ya, air itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan air mutlak, ada yang dinamakan dengan air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, dan air musyammas. Ini kan materi pelajaran kelas SD dulu kan. Kemudian macam-macam air yang boleh dan sah untuk bersuci. Air hujan itu sah dan boleh untuk bersuci. Kemudian ada air air mata, bukan air laut. Air laut itu bisa kita gunakan bersuci. Kamu wudhu di laut itu boleh. Air salju. Kemudian, tapi air laut yang masih di laut ya. Nah, ini filosofis nih, ini filosofis. Ketika kita main ke laut, ke pantai, kemudian kita membawa air laut itu ke pulang, ya, kita hanya bisa berkatakan itu air laut, bukan lautnya. Maka di sini tidak bisa terpisah antara air dengan lautnya. Jadi kalau kalian menggunakan air itu ketika di laut, itu bisa. Tapi kalau air itu sudah kamu bawa dalam keadaan seperti ini, air yang ini itu kemungkinan sudah bisa berubah. Paham ya maksud saya ya? Karena kapasitas banyaknya, volumenya, jumlahnya itu sudah akan berbeda. Ketika di laut, kamu nggak akan bisa merubah air laut itu menjadi bau. Ya karena saking banyaknya. Melebihi batas minimum volume. Kemudian air mata. Air maksudnya. Bukan air mata. Air mata kamu nangis buat wudhu, nggak bisa. Air mata, air. Kemudian air sungai. Air embun. Nah, air embun kalau buat bersuci kayaknya gimana itu? Kamu mau meneteskan satu sedikit-sedikit jadi banyak gitu. Air sumur bisa. Kemudian juga bisa dengan debu yang suci. Debu yang suci itu bukan berarti itu debu di aspal depan kampus 2 itu atau di mana enggak. Benda-benda yang dapat menyerap kotoran, tisu, misalkan, apalagi kayu, batu, dan semacamnya. Pembagian najis, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Artinya najis ainiyah adalah najis yang berwujud. Namanya ainun. Ya. Atau dapat dilihat dengan mata ainun. Mata, kita bisa melihat.
wujud ya, najis yang berwujud. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang hukumnya. Kadang kita tidak bisa melihatnya, tapi hukumnya itu. Contoh, najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi setelah sudah hilang antara warna dan baunya. Kencing yang mengenai baju yang kemudian kering sedangkan bekasnya tidak nampak, tapi itu tetap najis. Misalkan nih yang cowok sukanya pipis sambil berdiri, kemudian celananya nggak sempurna untuk membuka, kemudian nyiprat. Apa ya bahasa nyiprat itu? Ya terkenal lah, cipratannya sedikit kena ke celana kalian. Nah, celana itu yang tidak bisa digunakan untuk sholat. Tuh. Maka kalau saya biasa ngisi kajian di Masjid Ahmad Dahlan itu saya kasih contoh bagaimana baiknya seorang laki-laki itu pipis gitu. Caranya ada. Jadi ada sunnah caranya pipis yang baik dan benar itu ada. Enggak kemudian kayak Ronaldo mau menendang bola gitu. Jadi ada caranya di situ. Supaya apa? Menghindari najis-najis seperti ini, najis hukmiyah yang tak nampak tapi ada. Tak nampak tapi ada. Sedangkan najis ainiyah itu yang nampak jelas, sudah jelas oh ini najis. Oke. Sedangkan secara timbangan berat dan ringannya itu najis bisa dibagi menjadi najis mughaladzah dan najis mukhafafah, najis mutawatoh. Ada 3. Pertama, najis mughaladzah artinya najis yang tergolong dengan berat. Sebagai najis yang berat karena cara mensucikannya tidak semudah najis-najis biasa. Tidak hanya cukup pakai air, tetapi harus menggunakan alat lain, bisa apa namanya pasir, kemudian lumpur, apa pokoknya nggak cukup dengan air saja. Batu bisa. Sedangkan najis mukhafafah itu najis yang ringan, ya. Khafif ringan, mukhafafah. Najis yang ringan kencing bayi, laki-laki yang belum makan apapun selain susu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Adapun cara untuk mensucikan najis ini adalah dengan dipercikin air sampai 4 tahun, udah dipercikin aja udah cukup. Baik itu yang terlihat maupun yang secara hukumnya. Kemudian najis mutawasito, najis yang pertengahan ya, mutawasit. Yaitu najis selain anjing dan babi atau najis selain kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu, yaitu kencing manusia, TA1, binatang, darah, dan lain sebagainya. Adapun cara mensucikannya adalah dengan mengaliri air sehingga dapat menghilangkan bekas, sifat-sifatnya seperti warna, bau, dan lain sebagainya. Dalam pandangan sudah nggak nampak, hukumnya juga nggak. Bentuk-bentuk najis. Kelihatan ya kebaca ya. Najis yang harus disucikan. Ya, semuanya harus disucikan kalau najis. Ya. Ya, babi bagian tubuh ternak yang dipotong saat masih hidup, darah binatang, daging bangkai, wadi, mazi. Ya ini yang teman-teman nanti tanya wadi, mazi, nggak tahu ya. Ya udah. Kencing dan kotoran binatang, air liur dan keringat anjing, darah nifas, darah haid, kotoran manusia, kencing manusia, dan itu. Ada sebagai kecil dan besar. Bila seorang dalam keadaan bernajis sebabkan buang hajat selama belum beristinja. Hadas besar, seorang dalam keadaan bernajis yang diwajibkan ia menjadi mandi sesudah berhadas besar itu. Baru dinamakan ia suci dari hadas besar. Ya, junub, kemudian haid, nifas.
Sebab-sebab orang berhadas. Yang pertama, hadas besar ya. Karena bersenggama, bersetubuh suami istri. Bila keluar mani atau tidak, maka wajib mandi. Entah itu keluar mani atau tidak, ya wajib mandi. Ini teman-teman sudah dewasa semua ya. Ini pembahasan kita akan agak apa ya? Ya, seperti ini. Kemudian keluar mani, baik karena bersetubuh atau tidak seperti bermimpi dan sebagainya, maka wajib mandi. Gimana nih ceritanya? Kira-kira gimana nih? Keluar mani tapi tidak bersetubuh. Coba tanya sama teman-teman yang laki-laki. Mimpi basah, Pak. Oh ya, mimpi basah. Selain itu, cukup ya. Yang Cukup. ketiga, sebab buang kotoran, dahaya, haid. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Hubeish, bila datang haid maka tinggalkanlah sholat sembahyang dan bila telah habis maka mandilah. Artinya setelah haid ini untuk kembali bersuci maka harus mandi. Dan karena nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ini yang putri yang paham. Nah ini tadi saya mau langsung loncat ke sini tapi tak cari enggak ketemu. Istinja dan istismar. Mungkin teman-teman tadi masih bingung apa sih istinja, apa sih istismar. Istinja itu menurut bahasa adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Adapun menurut istilah, perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air, batu. Jadi istinja itu menggunakan batu atau air. Sedangkan istismar menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang besar. Jadi khusus untuk buang air. Ketika teman-teman pipis di jalan tol gitu ya, jalan tol kan karena nggak ada toilet ya, mungkin kalian mau nunggu rest area terlalu jauh dan kalian udah kebelet pipis di pinggir jalan, kalau nggak ada botol aqua, air aqua, ya mungkin bisa pakai batu. Nah, itu namanya istismar. Kayak batu ditempel-tempelkan. Tapi jangan ditempel-tempelkan di tembok loh. Nah, ini ya juga nggak tepat juga. Kayak batu. Tapi kalau sekarang kan kayaknya udah jarang ya kejadian seperti itu. Paling pakai air. Karena mudah sih di Indonesia air kan sangat mudah berlimpah. Syarat-syarat dalam beristinja dan istimar. Hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Dan nanti pokoknya udah hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Gimana Cak? Gimana tahu ya? Ya dicium, oh, baunya masih ada berarti masih. Warnanya masih ada berarti masih. Rasanya masih ada ya masih. Pengertian wudhu artinya bersih dan indah. Wudhu itu bersih dan indah. Orang yang berwudhu pasti dia bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi kalau wudhunya sah, sholatnya sah. Wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Hati-hati dalam berwudhu. Bagaimana wudhu yang baik dan benar menurut fatwa tarjih? Nah, ini menurut fatwa tarjih. Saya akan menjelaskan menurut fatwa tarjih. Karena banyak daripada teman-teman yang berwudhu tapi tidak sesuai dengan fatwa tarjih. Ya karena kita belajar di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, maka kita akan coba melihat bagaimana caranya berwudhu menurut fatwa tarjih. Oke, kayak gitu tadi wudhunya. Mungkin ada banyak kesalahan itu ketika nyuci kaki dan tangan ya. Ada yang banyak itu terjadi kanan 3 kali, tangan yang kanan sekali, kiri sekali, kanan 2 kali, kiri 2 kali sih. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu mungkin kebanyakan ini. Nah, yang betul menurut fatwa tarjih ini adalah kanan dulu dihabiskan, diselesaikan selama 3 kali, baru kiri. Ini yang banyak terjadi teman-teman.
Apalagi niat bagaimana? Nah, niatnya di dalam hati dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Oke, sekarang kita masuk lagi melanjutkan tadi materinya. Oke, pengertian wudhu tadi sudah. Ini tadi tata cara tayamum. Kalau tidak ada air, maka bisa dengan tayamum. Tayamum ini mengganti daripada wudhu. Sebab alasan melakukan tayamum ini harus dipahami ya, karena jangan sampai kita terlalu mempermudah keadaan. Sebab alasan melakukan tayamum dalam perjalanan jauh, misalkan nih teman-teman di kereta, misalkan. Kereta kan ada toiletnya, ada airnya. Berarti ya bisa ya kalau mau apa ya? Di bis misalkan. Di bis yang nggak ada toiletnya. Kalian kan nggak bisa berhenti seenaknya gitu kan kalau naik bis umum itu kan nggak bisa berhenti seenaknya. Nah, itu kita bisa tayamum. Jumlah air tidak mencukupi. Lah, kamu cuma punya air sebotol. Kalau kamu nggak minum, kamu mati. Jadi air itu kamu pakai aja buat minum. Wudhunya pakai air. Kayak di saudara-saudara kita yang di negara mana itu yang kekurangan air, itu bisa. Kalau Indonesia insya Allah air mudah ya. Telah berusaha mencari air tapi tidak ditemukan. Air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemunculan. Misalkan kamu nggak nyari nyari air di mana-mana nggak ada, tiba-tiba nemu air, tapi airnya itu air beracun, misalkan. Air belerang misalkan, itu nggak bisa ya. Jadi, airnya harus pastikan itu baik. Air yang ada hanya untuk minum tadi saya contohkan. Air dari tempat yang jauh yang dapat membuat telat salat. Kalian mau nyari air aja harus ke mana dulu, misalkan harus naik gunung Selamat dulu baru dapat air, ya nggak usah lah. Saya mau aja di sini gitu, daripada nanti kamu balik dapat air, sholatnya udah ketinggalan. Sakit dan tidak boleh terkena air. Saya sakit panu, kalau kena air panunya melebar kemana-mana. Nggak usah wudhu. Syarat sah tayamum telah masuk waktu sholat, memakai tanah berdebu yang bersih dari najis dan kotoran, memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum, sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukan, tidak haid ataupun nifas, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Tata cara praktek tayamum ini ada gambarnya ya, videonya saya belum cari, mau dicarikan nanti kelamaan. Pokoknya teman-teman saya pikir udah tahu lah. Kita tempelkan dulu ya, ini bentar. Saya full dulu. Oke, ini kita tempelkan dulu tangan kita, ya kita tempelkan. Kemudian setelah kita tempelkan tembok nih, misalkan ini tembok, tempelkan itu di tepuk-tepukan. Tepuknya nggak kayak gini-gini enggak, tapi di gini-gini kan. Jadi jempol sama ini ditemukan. Terus kayak gini. Debunya yang kasar sudah jatuh. Yang pertama kali kita lakukan adalah di area muka terlebih dahulu, wajah terlebih dahulu ya. Ininya paskan ke sini, set ya. Ke bawah. Nah, ini pelan-pelan. Nah, ini nanti pas ketemu di sini. Nah, kayak gitu. Itu untuk area muka wajah. Untuk tangan, ambil lagi di tempat yang berbeda. Ditepuk-tepukan. Kemudian tangan yang kanan dulu ya. Yang kanan dulu ini diginikan. Tapi yang area sini dulu. Nah, baru kita arahkan sini. Nanti jempolnya ketemu dengan jempol ke sini. Kayak gini nanti. Akhirnya kayak gini. Yang kiri juga seperti itu. Ini sambil ke bawah itu sambil ke sana gitu ya, sambil ke bawah sambil ke sana, tapi sedikit aja. Kita putar balik. Nah, yang putar balik yang depan ini nanti ketemunya sebelah sini. Nah, nanti jempolnya ketemu dengan seperti itu kurang lebih untuk tayamumnya.
Oke, saya pikir ini dulu untuk materi kita hari ini terkait toharoh, pemanasan ya, pembukaan toharoh mulai dari wudhu, macam-macam hadas, najis, kemudian alatnya apa saja untuk membersihkan najis dan hadas itu, kemudian siapa aja yang harus bersuci wudhu, kalau nggak bisa pakai tayamum. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab mandi. Waktunya sekarang tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang sudah ngirim pesan. Saya lihat. Nggak ada ya. Belum ada yang ngirim chat. Berarti belum ada pertanyaan. Saya kasih waktu untuk bertanya. Ada yang bertanya? Teman-teman masih di situ semua? Masih, Pak. Ya, Pak, masih. Oke. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, ya sudah. Mana? Cukup? Kalau cukup. Cukup, Pak. Kalau cukup nanti saya share ya untuk absensinya. Saya share di grup ini aja ya, di grup WA saja. Nanti kita ketemu lagi kapan ya? Minggu depan. Berarti tetap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat ya. Ya, Pak, bisa. Oke, ya nanti kalau teman-teman pengen lebih cepat ya dirapel aja Selasa sama Jumat. Jadi nanti biar lebih cepat ketemunya, cepat selesai. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Kalau emang nggak ada pertanyaan, absennya nanti saya kirim di grup kelas atau di grup di sini aja. Nanti kalau di grup kelas yang nggak hadir di sini nanti ikut ini, ikut nulis. Di grup WA aja, Pak. Ya, di grup WA, tapi nanti syaratnya kalian meresum ya. Di situ coba saya cek dulu deh ini. Ada ininya nggak? Ada resumannya nggak? Saya cek saya. Resensi Matriks nama, NIM, prodi, hari, tanggal keterangan. Oh ya, di situ ada keterangan hadir. Cuma keterangan hadir Pak ya. Nggak ada yang mendeteksi nih ya. Kalian benar-benar ngikutinya atas apa gitu. Ya udah di chat Zoom aja, Pak. Chat Zoom aja ya. Di Iya, chat Zoom Pak. aja. Soalnya kalau ada tugas itu kan nanti enak, saya bisa mengetahui oh ini benar-benar mengikuti karena dia tahu materi apa yang saya kirim, materi apa yang saya sampaikan. Ini saya kirim di Zoom. Silahkan diklik, diisi absennya, saya kasih waktu 10 menit lah ya dari sekarang. Oke, baik. Cukup ya untuk absensi. Sampai jumpa di pekan akan datang, Jumat akan datang. Selamat istirahat, selamat malam Sabtu.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.